Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Iis Inayati Rahmat. Saya adalah dosen dari Prodi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani, yang pada tahun 2024 ini atau 2024 lalu mendapatkan eh, dana atau hibah penelitian dari LPPM Unjani. Nah, ini adalah hasil penelitian saya yang kebetulan juga sudah saya presentasikan pada Pekan Ilmiah Tahunan ke-15 FK Unjani 2024 pada bulan September yang lalu. Judul penelitian saya adalah eh, kadar glukosa darah dan trigliserida berkorelasi kuat dengan VKM1 pada pasien sindrom metabolik. Sebagai latar belakang dari penelitian ini, kita mengetahui bahwa berdasarkan data dari WHO tahun 2016, sekitar 71% penyebab kematian dari penyakit yang tidak menular atau kita sebut sebagai non-communicable disease setiap tahunnya setiap tahunnya meningkat ya, jadi sampai 71%. Dan ternyata NCD ini menjadi penyebab kematian dari 36 juta manusia dan ini merupakan sesuatu yang sangat banyak gitu ya, yang menjadi penyebab kematian nomor satu yang disebabkan karena penyakit kardiovaskuler. Sementara di Indonesia sendiri pada tahun 2016 kematian akibat penyakit kardiovaskuler mencapai 36,3% dari total seluruh kematian. Ini menyebabkan penyakit kardiovaskuler menjadi penyebab paling banyak di dunia termasuk di Indonesia. Faktor risiko dari kardiovaskular sendiri terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama adalah faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, termasuk genetik atau riwayat keluarga, kemudian usia dan jenis kelamin. Sementara untuk faktor risiko yang dapat dimodifikasi, yaitu darah tinggi, kemudian diabetes mellitus, dislipidemi, kemudian aktivitas fisik yang kurang, makan makanan yang tidak sehat, merokok, dan stres. Nah, di antara faktor-faktor resiko yang saya sebutkan ini, di antaranya adalah hipertensi, diabetes mellitus, dan dislipidemi. Ini ternyata termasuk dalam kategori dari metabolic syndrome, di mana kategori metabolic syndrome ini ada lima, ya. Jadi selain hipertensi, diabetes mellitus atau peningkatan kadar gula darah yang dalam hal ini bisa juga disebabkan karena insulin resisten. Kemudian dislipidemi yang terdiri dari peningkatan kadar trigliserida dan penurunan dari kadar HDL. Ini adalah lima komponen yang atau kumpulan gejala yang kita sebut sebagai sindrom metabolik. Nah, seseorang terkena sindrom metabolik kalau dia dikategorikan memiliki tiga dari lima komponen ini. Dan seluruh komponen sindrom metabolik, baik seluruhnya maupun masing-masing, ternyata berpotensi untuk menyebabkan disfungsi endotel. Nah, disfungsi endotel ini adalah suatu kerusakan pada dinding pembuluh darah yang bisa menyebabkan timbulnya atau menumpuknya zat-zat metabolik yang ada di sana sehingga dia bisa menimbulkan sumbatan yang berakibat pada penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung ataupun stroke. Jadi serangan jantung terjadi kalau penumpukan atau sumbatan ini terjadi di jantung, sementara stroke akan terjadi kalau sumbatannya terjadi di otak. Nah,
eh disfungsi endotel sendiri ini adalah satu kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan antara faktor relaksasi dan kontraksi yang dibuat atau diproduksi oleh endotel. Nah, VCAM 1 yang menjadi fokus penelitian saya merupakan salah satu penanda dari disfungsi endotel. Tentu saja selain VCAM 1 banyak apa indikator yang lain seperti misalnya endotelin, kemudian ADMA gitu ya dan sebagainya. Tetapi dalam penelitian ini saya mengambil VCAM 1 karena dia dianggap sebagai penanda yang paling bisa merepresentasikan terjadinya ada adesi atau penumpukan dari zat-zat yang tidak diperlukan di dinding pembuluh darah. Ya, jadi Vikaman ini adalah salah satu molekul sel adesi yang ditemukan di sirkulasi dan dapat menjelaskan terjadinya inflamasi atau terjadinya disfungsi atau kerusakan dari endotel. Nah, sehingga dari penelitian ini saya mengambil tujuan untuk penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara komponen-komponen metabolik sindrom yang ditemukan dengan kadar VCAM 1 sebagai penanda dari disfungsi endotel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode case control, di mana saya mencari atau menemukan populasi di RW 1 Cibeber Cimahi dengan penelitian yang bersifat analitik observasional dan dengan metode cross-sectional. Dari perhitungan jumlah sampel, minimal sampel yang diperlukan pada penelitian ini adalah 28 orang yang diperoleh secara konsekutif sampling. Variabel dependennya adalah sindrom metabolik. Pasien sindrom metabolik menggunakan NCP-ATP3, sementara yang dipengaruhinya adalah kadar VCAM 1. Variabel-variabel yang diperiksa di dalam penelitian ini adalah komponen-komponen sindrom metabolik, yaitu dengan mengukur tekanan darah, mengukur lingkar pinggang, kadar trigliserid, kadar HDL, kadar glukosa darah puasa, dan kadar VCAM 1. Kemudian data yang didapat dianalisis menggunakan regresi linear dengan mendapatkan ethical clearance di tahun 2023 karena ini merupakan juga penelitian lanjutan dari yang sebelumnya. Nah, dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa karakteristik berdasarkan umur didapatkan bahwa mayoritas berada pada usia lansia awal ya pada usia 56 sampai 65 tahun yaitu sekitar 59,1% dan jenis kelamin yang terbanyak ditemukan adalah perempuan sekitar 68,2%. Nah, dari sejumlah eh, pasien atau sasaran yang ditemukan, yaitu sejumlah 44 orang pada penelitian ini, ditemukan bahwa eh, komponen sindrom metabolik yang ditemukan pada pasien-pasien ini masih memiliki jumlah yang minimal, yaitu 3 dari 5, yaitu sekitar 50%. Sementara ada pasien yang ternyata memiliki seluruh komponen sindrom metabolik, yaitu 5 komponen sebanyak 31,8%. Ini adalah hal yang istimewa dan menarik. Kenapa? Karena
kami melakukan penelitian di daerah yang sebelumnya mereka tidak tahu bahwa mereka sakit, gitu ya. Jadi pada saat data ini ditemukan, ini sesuatu yang luar biasa karena ternyata sindrom metabolik ini bisa jadi terjadi pada orang yang tidak bergejala. Jadi mereka tidak menyadari bahwa dirinya sakit, begitu ya. Nah, jika kita lihat dari persentase dari komponen-komponen sindrom metabolik, ternyata umumnya memiliki status hipertensi stage 1, yaitu antara 140 sampai 160 milimeter Hg, yaitu 47,7%, hampir setengahnya ya. Dan kemudian yang menariknya lagi, untuk hipertensi stage 2, yaitu tekanan darah lebih dari 160, ini ditemukan sampai 43,2%. Nah, kadar gula darah yang ditemukan ini 81,8% ternyata memiliki kadar gula darah yang lebih dari 110 miligram per desiliter. Sementara untuk kadar trigliserid yang dalam penelitian ini eh, masih juga terlihat bahwa yang trigliseridnya tidak normal atau di atas 150 miligram per desiliter itu sekitar 54,5%. Nah, sementara untuk lingkar pinggang atau lingkar perut, untuk laki-laki, lingkar perut yang eh, tinggi itu adalah jika mereka memiliki lingkar perut lebih besar dari sama dengan 90 cm. Ini eh, 50-50 dengan yang normal begitu. Sementara untuk yang perempuan, ini menarik juga, ternyata 73%-nya memiliki lingkar perut atau lingkar pinggang yang tinggi, yaitu di atas 80%. Sementara yang terakhir untuk kadar HDL, untuk laki-laki yang berada di bawah normal, yaitu di bawah 40 miligram per desiliter, sebanyak 64,3%. Sementara untuk yang perempuan di bawah 50 itu sekitar 86,7%. Jadi memang cukup lumayan agak apa ya, agak berat juga gitu ya, penderita-penderita sindrom metabolik di daerah ini, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sakit. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan atau pada penelitian ini ternyata kita lihat untuk Vichem 1, kadar Vichem 1 ini dari total 44%, ternyata yang lebih besar dari 714 nanogram per desiliter atau yang tinggi itu ternyata mencapai 63,6%. Nah, hasil ini sebenarnya sesuai dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa terjadi peningkatan Vichem 1 pada individu dengan metabolic syndrome. Dan di sini ternyata penelitian kami juga mendukung ke arah sana. Nah, lalu bagaimana dengan hubungan antara komponen-komponen metabolic syndrome dengan Vichem 1 di daerah RW1 Cibeber Cimahi ini? Jika dilihat dari variabel-variabel komponen sindrom metabolik yang dihubungkan dengan Vichem 1, ini ternyata hanya dua yang memiliki hubungan, yaitu kadar gula darah puasa dengan kadar trigliserid dengan p-value kurang dari 0,05. Adapun hubungan atau kekuatan dari masing-masing yang berhubungan tadi, gula darah puasa ini kekuatannya adalah 0,57 dan trigliserid, kadar trigliserid adalah 0,5. Berarti mempunyai hubungan yang sama-sama kuat. Sementara kalau yang lain ini ternyata masih tidak berhubungan. Ya. Dari hasil yang ditemukan, yang kami temukan, kita dapat memberikan penjelasan
bahwa penelitian ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya di mana VCAM 1 ini ternyata juga memang berkorelasi dengan kadar trigliserid. Di mana penjelasannya adalah jika sel endotelium ini diekspos terus-menerus oleh lemak, maka si lemak ini akan terakumulasi di lapisan endotel tersebut. Di situ kemudian akan terjadi interaksi antara leukosit dan permukaan endotel sehingga menyebabkan kerusakan pada fungsi endotel. Fungsi endotel yang rusak ini akan meningkatkan aktivitas dari molekul adesi, termasuk diantaranya adalah VCAM 1. Nah, setelah itu, selain itu, peningkatan kadar gula darah ternyata dapat mengganggu signal dari insulin. Nah, sinyal dari insulin ini akan menyebabkan penurunan dari produksi nitrik oxide. Seperti kita tahu, nitrik oxide ini fungsinya adalah untuk menjaga agar sel endotel tetap baik, tetap terjaga keseimbangannya antara vasokonstriksi dan vasodilatasi. Tetapi karena produksi NO ini menurun, maka ini kemudian juga akan menyebabkan penurunan dari sensitivitas insulin. Dan sama, pada akhirnya akan mengganggu atau merusak dari proses vasodilatasi pada sel endotel dan terjadilah disfungsi endotel yang ditandai dengan peningkatan dari VCAM 1. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah eh, terdapat hubungan yang signifikan antara dua komponen dari metabolic syndrome, yaitu kadar gula darah puasa dan trigliserid dengan kekuatan yang sedang. Sementara sarannya adalah berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka ini sebenarnya belum lengkap begitu ya, sehingga untuk penelitian berikutnya diperlukan penjelasan atau pencarian lebih lanjut untuk menganalisis endothelial function dan atau fungsi endotel ini dengan biomarker yang lain pada pasien-pasien sindrom metabolik. Baik, demikian hasil presentasi saya. Terima kasih kepada LPPM Unjani yang telah bersedia untuk memberikan hibah penelitian kepada kami di Fakultas Kedokteran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.